Bersama 4 hari jelang Lebaran, Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat malam hari ini nampak dipadati oleh pemudik. Sementara seiring dengan meningkatnya volume kendaraan pada 4 hari menjelang Lebaran, rekayasa lalu lintas diberlakukan di Tol Jakarta Cikampek. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Diandra Mukni langsung dari Terminal Kalideres dan Valeri Budianto di Gerbang Tol Cikampek Utama. Kita akan ke Diandra terlebih dahulu. Diandra, bagaimana suasana pemudik dan kondisi Terminal Kalideres pada hari ini? Baik, selamat malam Kevin, Egan, dan juga pemirsa. Untuk malam hari ini suasana di Terminal Kalideres nampak masih diramaikan atau masih dipadati oleh para pemudik yang ingin pulang ke kampung halamannya masing-masing. Hingga malam hari ini masih nampak banyak masyarakat atau para pemudik yang masih menunggu jadwal keberangkatannya, di mana mayoritas mereka akan berangkat untuk bis malam ke sejumlah daerah yang ada di Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Tercatat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dari pukul 00 waktu Indonesia Barat, dari pihak Terminal Kalideres ini mencatat ada sebanyak 3.170 penumpang yang sudah diberangkatkan dari Terminal Kalideres dengan menggunakan 150 bis ke sejumlah daerah di Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Adapun tujuan yang menjadi favorit diantaranya adalah untuk Pulau Sumatera, ini adalah ke Padang, Palembang, Bengkulu, dan juga Lampung. Sementara itu, apabila di Pulau Jawa yang menjadi favorit adalah tujuannya ke Cilacap, Purwokerto, Tegal, dan juga Pekalongan. Sementara itu, apabila untuk antisipasi lonjakan penumpang dari pihak Terminal Kalideres bersama juga sejumlah PO atau perusahaan otobus ini sudah menyiapkan 150 bis tambahan atau bis cadangan yang akan digunakan apabila adanya lonjakan penumpang di Terminal Kalideres ini. Dan bis-bis itu nantinya juga akan dilakukan rem cek atau inspeksi kendaraan untuk memastikan kelayakan jalan dari bis yang akan digunakan sebagai angkutan lebaran. Dan juga untuk puncak arus mudik ini diprediksi akan terjadi pada esok hari, tepatnya di H-3 Lebaran tanggal 19 April 2023. Egan, demikian yang dapat saya sampaikan dari Terminal Kalideres, dan kembali ke studio serta semangat silaturahmi. Baik, dari Terminal Kalideres kita beralih ke Tol Jakarta Cikampek. Valeri, bagaimana situasi lalu lintas pasca one way diterapkan di sana? Ya, Egan, situasi lalu lintas pasca one way diberlakukan adalah terjadi peningkatan volume kendaraan apabila kita bandingkan dengan siang hari tadi. Data terbaru dari pihak Jasa Marga per pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tercatat ada sebanyak 48.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama menuju ke Cipali dan juga Trans Jawa, sementara 7.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Apabila dibandingkan dengan pukul 1 siang tadi, hanya ada 15.000 kendaraan yang mengarah ke Cipali dan juga Trans Jawa, sementara 5.000 yang ke arah Jakarta. Berarti dalam kurun waktu 6,5 jam sudah ada sebanyak 36.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama mengarah ke Palimanan dan juga Trans Jawa. Angka 46.000 sendiri cukup fantastis karena berdasarkan pantauan kami di lokasi selama 5 hari belakangan ini, angka maksimal pada malam hari ini hanya ada sebanyak 30.000 kendaraan hingga 35.000 kendaraan saja. Namun saat ini pukul 8 waktu Indonesia Barat sudah ada 48.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama. Adapun untuk rekayasa lalu lintas ini sudah diberlakukan sejak pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, dan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan hanyalah one way mulai dari kilometer 72 tol Cipali hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Dan tadi kami sempat berbincang dengan Kaops Korlantas Kombes Edi Junaidi, dan dirinya menyatakan tadi ya setelah meninjau kilometer 47 Karawang Barat dinyatakan bahwa untuk visi rasio masih 0,4. Oleh karena itu kontraflow sepertinya tidak akan diberlakukan malam hari ini. Namun apabila terjadi peningkatan visi rasio mencapai 0,8 atau hampir 0,8 seperti 0,78 saja, maka kontraflow akan langsung diberlakukan mulai dari kilometer 47 Karawang Barat. Kemudian juga kalau kita melihat situasi saat ini di gerbang tol Cikatama ada sedikit ketersendatan karena kalau kami pantau dari dini hari tadi awalnya terjadi kemacetan pada pukul 8 pagi sekitar 300 meter karena sempat terjadi kemacetan dan juga kecelakaan di kilometer 75, di mana untuk kecelakaan ini mengakibatkan adanya ketersendatan selama kurang lebih 30 menit. Namun karena kesiapan dari para petugas akhirnya
dapat segera terurai kembali, kendaraan dievakuasi dan situasi kembali normal. Dan untuk saat ini sejak pukul 19 tadi sudah mulai terlihat adanya antrian kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama, terutama setelah melintasi gerbang tol dan sesaat ketika ingin melintasi. Jadi ketika kami tanya dengan pihak Korlantas ini, memang penyebab dari kemacetan ini karena adanya pemudik yang harus tap e-tol. Dalam hal ini banyak dari mereka yang usai berbuka puasa masih belum mengisi e-tol dan oleh karena itu membutuhkan waktu untuk mengisi e-tol terlebih dahulu agar dapat melintasi gerbang tol Cikatama. Dan ketika kami tanyakan apakah kemacetan saat ini masih dalam batas wajar atau tidak, disebutkan bahwa masih dalam batas wajar karena dari segi visi rasio yang awalnya 0,78 ketika pukul 14.50 tadi makanya diberlakukan one way, namun untuk saat ini di tol Cipali visi rasio menurun menjadi 0,4 bahkan sempat menyentuh 0,35 dan oleh karena itu akan terus ditinjau apabila nanti pada sebelum pukul 24 waktu Indonesia Barat memang visi rasio masih dalam keadaan normal, tidak menyentuh 0,8, maka per pukul 24 malam hari ini untuk rekayasa lalu lintas one way akan dihentikan dan akan dilanjutkan esok hari pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya teman-teman. Selamat bertugas kembali.